Ya there teman-teman, selamat malam dan selamat datang di webinar Zil Indonesia pada malam hari ini. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dengan kita, saya pengen kenalin diri dulu nih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Jose, yang kedepannya saya pribadi akan memandu teman-teman dari Zil Indonesia sebagai moderator dalam webinar kita pada malam hari ini. Baik, challenge hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing seputar produk industri. Dan yang pastinya, saya nggak sendirian nih. Kita akan kedatangan seorang tamu, seorang pembicara yang spesial pada malam hari ini. Beliau adalah seorang praktisi di bidangnya, yakni UI UX designer dan sudah mendalami dunia karir ya. Dunia karir digital beberapa tahun belakangan ini. Let's please welcome Kak Dede Yusuf atau Mas Rama. Halo Thank Kak. you. Halo, Jose. Oke, awesome. Sebelum kita lanjut, sebelumnya kami dari Zil Indonesia berterima kasih banyak bahwasanya Kak Yusuf sudah mau menyempatkan waktu untuk bergabung dan menjadi pembicara pada malam hari ini. Kemudian Kak Dede gimana tuh? Sekarang kan lagi pandemi nih. Ya, Terus gimana tuh? Aktivitas kakak, kesibukan kakak sehari-hari seperti apa? Kalau misalnya kita boleh tahu. aktivitas sama ya, sebagai tukang ngepet online. Freelance ya? Enggak, saya sebagai remote worker dan freelancer juga. Jadi Oke. untuk saat ini saya bekerja sebagai remote worker di salah satu perusahaan startup Singapura, namanya TikTok. Kemudian saya freelancer sebagai part-timer di perusahaan di New Zealand namanya Berfaura di perusahaan IoT. Jadi ada dua produksi yang ditangani setiap harinya. Setiap harinya berarti ya dikasih project. Setiap harinya. Oke. Terus ada nggak sih kak perbedaan mungkin dari yang awalnya Hmm, kita nggak corona nih, kita kan mungkin kayak face to face dan hmm. lain sebagainya, tapi sekarang kita udah langsung kayak remote work dan lain sebagainya. Itu ada perbedaannya. Oh, pastinya ada gitu. Oke. Karena kadang-kadang gini, ketika kita di rumah aja tuh kok bosan ya, Nah, nggak ketemu langsung dan sosialisasi langsung gitu. yeah. Karena kalau gimana ya, feel-nya beda gitu kalau kita ketemuan tatapan seperti ini sama secara langsung mungkin lebih enak secara langsung feel-nya lebih dapat. Yeah. Apalagi kita seorang UX designer kan kita kerja pasti berdasarkan data yang kita cari terhadap pengguna dan lebih enak ketika melakukan pencarian data atau melakukan testing pastinya lebih terasa deep kalau kita face to face dan berdekatan secara langsung dibandingkan hanya melalui ya online atau Yeah, yeah. survei melalui Google Form dan lainnya. Oke. Berarti emang ada perbedaan ya kak dari sisi Oh lihat sangat, face to face. Oke. apalagi kalau di mungkin kan saya juga ini kan uh, apa uh, kita di UX ID ini kan ada komunitas. Nah kalau komunitas kalau nggak ketemu secara langsung kan rasanya gimana ya, Beda gitu feelnya. beda gitu. Karena saya biasanya setelah kita ngobrol atau setelah pembicara melakukan uh, ya setelah pembicara berbicara di depan terus nanti setelah akhir acara pasti kita ngobrol tuh sharing session yang lain dengan teman-teman atau member lainnya gitu. Dan karena corona ini ya kita nggak bisa melakukan hal seperti itu. Padahal di situ titik asiknya. Oke. Terus kak, kalau misalnya kita boleh tahu nih, em, Ah, banyak kan dari teman-teman yang bilang bahwa awalnya yang kerja cuma 8 jam di sehari, terus ah, gara-gara ah. corona bisa sehari itu ya benar-benar full kerja terus tuh. Itu gimana tuh kak? Ya, itu karena itu tadi kita karena kerja di rumah jadi kadang terlena gitu sama waktu kan. Contoh masuk jam 8 kan pulang jam 5 biasa gitu kan. Iya. Oke, karena kita contoh ah nanti aja deh fingerprint aja dulu gitu kan. Nanti kerjanya jam-jam 10 tunggu dapat nyawanya terkumpul kembali. Bahkan sampai begadang aja deh gitu kan. Itu kalau yang manajemen waktunya nggak pas pasti seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Dampaknya seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi topik kita pada malam Oke. hari ini teman-teman mengenai how to maximize your potential in product industry atau bagaimana cara kita memaksimalkan potensi atau kemampuan kita secara pribadi nih di product industry. Mungkin dari kita-kita di sini banyak banget nih Kak Dedek yang tertarik dengan perkembangan dunia karir digital. Ya. Khususnya dan atau lebih spesifik ada di product industry nih. Dan I mean baik itu skill atau job position apa aja yang tersedia di
sebuah perusahaan tersebut atau mungkin mereka ngapain aja gitu Kak. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bakal langsung dijawab oleh pembicara kita sekaligus, pembicara kita sekaligus narasumber kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin nantinya punya pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung chat aja, dan untuk waktu dan tempat Kak Dedek dipersilahkan. Oke, thank you Jose. Oke, gua share screen dulu ya. Bisa nggak? Bisa. Sorry, ini di disable ya. Bisa dibuka nggak Yesus? Soalnya di disable ini. Oh, Kak Alifa atau Kak Mutiara boleh tolong di allow untuk Kak Dedek di share? Oke, sip. Oke, Masih belum ya, Kak? udah. Oke. Wait ya. Kelihatan belum ya? Belum ya? Belum, Kak. Belum kelihatan. Udah kelihatan belum ya? Baik teman-teman, sembari Kak Dedeknya menyiapkan presentasinya, untuk teman-teman yang mungkin nanti punya pertanyaan, sekali lagi boleh langsung di chat di kolom chatnya saja. Terima kasih. Kelihatan ya? Sorry, ada kelihatan nggak ya? Belum ada ya? Belum Maaf, kelihatan, belum. Kak. Atau mungkin mau dibantu share sama teman-teman? Teman-teman ada yang punya filenya? Atau... Udah kelihatan? Belum ada. Atau mau Kakak kirim ke aku? Boleh. Saya share aja. Sedikit sih. Ini linknya ya. Sorry teman-teman. Udah terima Kak Alifa? Iya, Kak. Bentar ya. Udah, Kak. Oke. Oke. Keren. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang how to maximize your potential at product industry. Namun sebelumnya, yuk kenalan dulu yuk. Bisa di next. Oke, next Kak. Oke, kenalan dulu. Nama saya Dedi Yusuf Satria. Saat ini saya disibukkan sebagai remote worker di salah satu perusahaan Singapura. Tadi sudah dijelaskan di awal di perusahaan AI dan part-timer freelance di salah satu perusahaan New Zealand tentang IoT di bidang sensor. Dan saya juga ada kesibukan lain yaitu di komunitas UX ID Batam as a volunteer di sana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang posisi pekerjaan di bagian produk, khususnya produk digital di industri startup,
dan persiapan keterampilannya yang harus dimiliki sebelum terjun. Oke, pertama, kenapa saya membahas produk digital pada industri startup gitu? Tentunya karena saya bekerja di industri startup untuk produk digital. Nah, memang divisi produk itu nggak hanya di industri startup, namun ada banyak lainnya. Namun karena saya bekerja di bidang digital produk di industri startup, maka pembahasan kita kali ini lebih ke arah situ. Oke, setiap industri pastinya memiliki role ataupun peran yang berbeda-beda di bidang produk gitu. Saat ini tentunya produk digital industri startup sangat banyak bermunculan. Apalagi di masa seperti saat ini, peran teknologi tentunya sangat dibutuhkan. So, oleh karena itu peluang pekerjaan juga tentunya nambah untuk bidang produk ini. Salah satunya di bagian produk digital. Tetapi, sebelum kita terjun, kita perlu tahu nih, kira-kira posisi apa yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu gimana cara untuk mendalami keterampilannya. Nah, mari kita bahas satu-satu tentang job position apa aja gitu yang ada di produk digital, terutama di industri startup. Boleh next, Kak? Oke, pertama itu adanya product designer and UX designer. Nah, ini lebih ke saya pastinya. Job position yang cukup banyak dibutuhkan di bidang produk, baik itu industri startup yang masih kecil ataupun yang sudah besar, yang sudah mature. Namun, kedua role ini memiliki job desk yang berbeda. Nah, terkadang beberapa perusahaan startup yang mungkin tidak terlalu mengetahui tentang hal itu, lebih sering menggunakan title UX designer, sementara job desk di dalamnya itu adalah sebagai product designer, kan? Jadi banyak tuh perusahaan yang kita menerima UX designer, tapi di dalamnya terkadang job desk itu product designer, gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang masih dikatakan masih kecil atau masih baru mulai gitu. Nah, so di product designer and UX designer ini role pekerjaannya apa aja gitu. Yang pertama itu research. Oke, next dulu biar kita tahu. Next lagi. Oke, research terkait masalah dan kebutuhan pengguna. Kemudian memberikan solusi, membuat flow dan visual, baik itu produk digital yang berbentuk app ataupun web, kemudian melakukan testing kepada user target. Jadi ini adalah gambaran besar task dari product designer dan UX designer. Oke, nah secara garis besar job desk-nya terlihat sama, tapi detailnya UX designer itu hanya sampai ke tahap pembuatan flow. Karena biasanya visual dan testing itu ada role berbeda yang akan melakukannya. Sementara product designer biasanya akan melakukan secara keseluruhan task yang ada di sini. Jadi dari mulai research, terkait masalah, kebutuhan pengguna, bahkan nanti product designer itu bisa melihat dari sisi bisnisnya gimana gitu. Kemudian setelah itu dia memberikan solusi, lalu membuat flow dan UI-nya, next dia melakukan testing. Namun kalau UX designer sebenarnya itu sampai ke tahap pembuatan flow, karena visualnya nanti itu bakal ada yang ngurusi di role lain. Oke, boleh next, Kak. Nah, ada lagi role lainnya, job position lainnya, yaitu UI designer. Kalau kita lihat tadi task yang tadi itu pasti ada yang task 4 itu
dia membuat visual untuk produk digital, baik itu untuk app ataupun web. Nah, inilah tugas si UI designer tadi. Gitu. Jadi tugas UI designer itu bakal membuat visual dari produk digital yang berbentuk web ataupun app. Nah, visualnya itu bagaimana? Nah, visual itu seperti ini. Silakan di next, Kak. Iya. Oke. Nah, ini dia. Jadi, ini tugasnya siapa gitu? Ini tugasnya UI designer. Jadi, ketika ini tampilan ini saya ambil dari Gojek Design. Jadi ini teman-teman kan sudah familiar. Ini adalah desain app-nya dari Gojek. Nah, ini adalah tugasnya UI designer. Gitu. Tugasnya UI designer untuk membuat visual seperti ini. Namun sebelumnya pasti UX designer berperan penting di dalam untuk menganalisa, kemudian untuk membuat flow-nya, sehingga jadi bentuk visual seperti ini, yang mana sesuai kebutuhan pengguna dan sesuai masalah yang dihadapi oleh pengguna. Nah, selain UI designer di dalam divisi produk itu juga ada role lain yang berperan penting. Kenapa? Karena data-data bakal diberikan oleh role yang ini, namanya UX researcher. Boleh di next, Kak? Nah, UX researcher ini bertanggung jawab untuk melakukan research lebih dalam. Kenapa UX researcher kita butuhkan lagi? Padahal kalau kita lihat tadi secara gambaran besar, product designer dan UX designer sudah melakukan itu. Namun terkadang kita membutuhkan data yang lebih deep lagi, analisa yang lebih deep lagi terhadap kebutuhan user dan masalahnya, maka kita membutuhkan UX researcher. Nah, UX researcher inilah nanti yang melakukan survei, kemudian melakukan wawancara, gitu kan, yang lebih dalam terkait masalah dan kebutuhan pengguna. Namun di beberapa company UX researcher ini juga ada tugas lainnya seperti melakukan testing. Gitu. Jadi setelah udah jadi nih prototipenya oleh dibuat UI designer dan interaction designer, maka nanti dilakukan testing oleh UX researcher. Kenapa beberapa company memilih UX researcher untuk melakukan testing? Agar memperoleh data yang nanti bisa dianalisa kembali sesuai bisnis, kemudian masalah dan kebutuhan penggunanya. So, itu bakal berkesinambungan dan bakal berulang lagi iterasi. Oke. Nah, ini sebenarnya bukan yang terakhir sih role-nya, tapi di materi kita kali ini adalah role yang terakhir, yaitu product manager. Bisa di next kan, Pak? Jadi product manager ini posisinya cukup penting karena secara garis besar ya kita sudah tahu pastinya, yaitu bertanggung jawab membawahi tim. Itu adalah tugas sebenarnya seorang product manager untuk keseluruhan strategi, mulai dari identifikasi produk, riset pasar, kemudian spesifikasi, sampai pengembangan strategi pemasaran. Itulah tugas product manager, gitu. Nah, kalau ini role yang terakhir di dalam materi ini, pasti ada role lainnya. Ada role lainnya itu ada, tapi nggak semua perusahaan menggunakan role tersebut. Gitu. Contohnya UX engineer. UX engineer itu dia lebih ke menjembatani antara tim. Kalau di produk digital tentunya kita tahu ada yang namanya programmer, gitu kan. Programmer untuk membuat user interface di depan, ada programmer untuk membuat logical di belakang. Gitu. Maka UX engineer ini adalah dia membuat prototype ataupun untuk membantu komunikasi antara UI designer dengan pembuat atau programmer
user interface gitu atau front end developer. Jadi dengan adanya UX engineer, prototipe ini lebih terasa lebih real. Gitu. Namun nggak semua perusahaan akan memiliki role UX engineer. Hanya beberapa perusahaan tertentu yang memiliki dan lebih mature biasanya. Dan tadi saya ada singgung tentang interaction designer. Nah, biasanya kalau perusahaannya udah besar, udah mature, interaction designer juga dibutuhkan gitu. Karena UI designer kan fokusnya ya membuat UI gitu, membuat high fidelity ataupun biasa kita bilang mockup gitu. Jadi tampilan yang tadi sudah dibuat, nah siapa yang menginteraksikan? Biasanya kalau di perusahaan besar pasti ada interaction designer yang akan menginteraksikan dari satu screen ke screen lainnya. Contoh screennya, misalnya dari halaman login untuk menuju ke beranda Facebook. Nah, hal yang dilakukan interaction designer itu akan menghubungkan dari halaman login ke halaman beranda. Nanti dari beranda case-nya mau gimana lagi ya? Nah, karena tadi UX designer sudah membuat flow-nya, maka interaction designer yang memperjelasnya. Oh, dari beranda bisa pindah ini ke bagian tab video atau tab marketplace, atau bisa melihat kronologi atau bisa melakukan pencarian. Jadi interaction designer akan memikirkan hal-hal seperti itu. Oke. Jadi role yang kita bahas itu nggak banyak, namun teman-teman mungkin nanti di luar bisa jumpa role-role lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman ingin lebih tahu, mungkin nanti bisa di-search saja role apa lagi selain dari role yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, job position ataupun role ini tentunya membutuhkan keterampilan gitu. Nah, setiap role, setiap job position itu pastinya keterampilannya berbeda-beda. Contohnya tadi, kalau kita lihat product designer dan UX designer, otomatis keterampilan yang harus kita miliki itu mulai dari riset, mulai dari pemberian solusi, membuat flow visual dan testing. Nah, itu mungkin kita bisa pelajari dengan kita mengetahui metode apa yang akan kita gunakan ketika melakukan desain tadi, bisa itu desain thinking ataupun desain sprint gitu. Jadi dengan kita mengetahui metodenya, kita tahu alurnya, jadi kita lebih tahu, oh ini loh tahapan yang harus dilalui gitu. Itu kalau kita ingin menjadi product designer and UX designer. Namun kalau kita ingin menjadi UI designer, oke, mungkin banyak base-nya kita harus mengetahui tentunya tentang aset, warna, typography, iconography. Kemudian kita harus tahu tentang contoh yang lagi tren sekarang mungkin lebih ke object 3D gitu. Kalau kita lihat tadi gambar dari mockup-nya Gojek, itu mereka sudah menggunakan 3D. Jadi UI designer kemampuannya nggak hanya sekedar membuat mockup, oke selesai, namun estetika warna semuanya harus diperhatikan. Jadi setiap role itu bakal berbeda-beda keterampilan yang dimiliki. Lain halnya lagi dengan UX researcher. UX researcher otomatis harus tahu bagaimana mengkolek antara data kuantitatif ataupun data kualitatif. Nah, nanti kalau kita sudah menguasai bidang role-role seperti UX designer, product designer, UI, UX researcher, mungkin next-nya kita bisa naik role ataupun job position menjadi product manager gitu. Nah, namun secara garis besar keterampilan yang harus dimiliki itu seperti ini. Boleh next-nya? Oke, jadi keterampilannya kita harus pahami dulu job position-nya gitu. Maka dari tadi saya katakan kita harus tahu dulu kalau kita mau mengambil bidang product designer atau UX designer, ya di dalamnya penjelasan job position itu gimana gitu. Kemudian kalau kita ingin jadi UI designer,
penjelasan dari job position UI designer itu gimana. Jadi kita bisa mengetahui bakal ngikuti materi ataupun kelas online yang mana gitu, sesuai bidang yang kita ambil ataupun job position yang kita inginkan. Kalau kita mau menguasai semua, ya itu bakal menjadi hal yang membingungkan. Makanya lebih baik fokus satu dulu. Selain itu, biasanya yang saya katakan, kalau kita ingin terjun di dunia produk, maka kita harus menjadi orang kreatif. Nggak hanya di produk sih, dimanapun pasti. Pasti kita harus memiliki, di produk itu harus memiliki sifat yang namanya kreatif dan curious atau penasaran. So, karena produk ini harus terus berkembang, mengikuti tren, mengikuti pasar gitu. Karena kalau kita hanya fokus pada fitur-fitur itu, tidak ada penambahan gitu, tidak ada rasa penasaran kita, maka produk itu ya akan tertinggal, tidak akan dilirik oleh user ataupun customer kita nanti. And then read and practice. Jadi jangan hanya read aja, namun dipraktekkan gitu. Oke. Saya udah tahu nih metode design thinking untuk menjadi product designer ataupun UX designer. Namun kita lupa untuk mempraktekkan, sama aja gitu. Itu hanya sekedar menjadi bahan di pikiran aja, hanya sebagai hafalan aja jadinya. Nah, kemudian kalau tadi kita bisa mengikuti kelas online, mungkin bisa melalui seperti kita mengikuti kelas online dari Zil. Biasanya Zil itu ada mengadakan itu workshop ataupun kelas online gitu. Jadi nanti bisa ngikuti mungkin dari Zil. Nah, kalau untuk komunitasnya bisa gabung di komunitas UXID gitu. Nanti di UXID itu nggak hanya bercerita tentang UX, namun tentang produk-produk juga kita bakal ceritai di sana. Jadi di komunitas UXID itu ada chapter-chapternya masing-masing, UXID Batam, UXID Pekanbaru, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa melihat IG, Facebook, ataupun bisa langsung di UXID Community Indonesia di Facebook dan cari tahu di chapter atau di daerah kalian ada nggak komunitas tersebut. Bisa gabung, bisa belajar, jadi tahu banyak tentang masalah produk ataupun seputar role-role lainnya seperti UI designer ataupun researcher yang tadi. Oke, next lagi Kak, silakan. Nah, untuk mengakhiri materi saya minta kepada teman-teman ketika ingin menjadi seorang role yang tadi ataupun ingin terjun ke dunia produk, tetaplah stay hungry, stay polish, seperti kata Steve Jobs. Jadi jangan pernah merasa puas, tetap merasa lapar, tetap merasa bodoh. Jadi kita tetap terus belajar tanpa henti dan ya tiada akhirnya belajar agar kita terus berkembang, baik itu dari kita maupun produk kita. Oke, thank you. Next Kak. Nama saya Dede Yusuf. Silakan akses personal website saya di masrama.com untuk mengetahui lebih lanjut siapa saya. Wah, keren banget nih Kak Dedek. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dedek untuk materi yang udah kakak sampaikan dan kakak bagikan untuk teman-teman di sini. Dan untuk teman-teman udah boleh banget nih menulis pertanyaan di kolom chatnya. Sementara saya bacain dulu ya Kak untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah ada. Baik, tadi jadi kita sempat membahas bahwa sebelum kita masuk ke ranah industri startup, khususnya lebih ke UI, UX, dan lain sebagainya, yang paling pertama itu adalah kita tahu dulu nih, kita pahami posisi apa yang mau kita ambil ya Kak ya. Betul. Ya, oke. Terus yang kedua itu keterampilan apa yang bisa kita asah atau kita kembangkan. Betul. Dan tadi juga kita sempat membahas mengenai role, mengenai job description dan lain sebagainya. Dan yang saya tangkap nih, berarti di sini ada product designer, UX designer, kemudian ada UI designer, researcher, product manager dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, berarti UX designer ini jatuhnya itu seperti manager di atas UI designer gitu ya Kak. Jadi kan UI designer yang melakukan dan mengeksekusikan yang udah maksudnya flowchart oleh si UX designer. Oke.
Jadi kalau sebenarnya UX design itu kan ruang lingkupnya itu di dalamnya itu adalah ada proses yang namanya mendesain UI gitu. Jadi UX design itu di dalamnya ada proses mendesain UI. So UX designer tuh bukan lebih tinggi dari UI designer, namun mereka saling berhubungan gitu antara UX designer dan UI designer. Nah, ketika UX designer lebih ke solution, lebih ke ideation, maka nanti UI designernya memberikan menerjemahkan ide solusi tadi ke dalam bentuk visual. Maka dari itu mereka saling berhubungan gitu. Nah, jadi tidak apa tadi dibilang Josi kan di atasnya UI designer nih si UX bukan, tapi mereka memang saling berkesinambungan aja gitu. Ibarat ya kalau kita makan mie butuh garpu ya butuh sendok juga kan. Oke, baik. Berarti UX designer dan UI designer ini saling melengkapi ya, Kak, punya korelasi dengan Saling melengkapi karena mereka satu arsiran gitu. UX di dalamnya ada proses mendesain dari sisi bisnis, dari sisi analisa, dan dari sisi user interface-nya. Oke, that's awesome. Berarti mereka itu satu ruang lingkup, jadi nggak bisa UX sendiri, UI sendiri gitu berarti ya, Kak ya? Enggak, pastinya itulah kerennya di UX ini. Mungkin bagi teman-teman yang baru tahu, ternyata UX ini role-nya ada banyak gitu. Ya mungkin yang baru tahu hanya tahu UX designer aja gitu. Enggak, role-nya di UX ini apalagi kalau di perusahaan yang mature itu banyak gitu. Banyak. Makanya tadi saya katakan ada UX engineer, bahkan UX engineer ada gitu. Yang mana UX engineer itu dia bisa desain, bisa juga coding gitu. Oke, berarti banyak ruang lingkupnya luas banget ya. Luas sekali gitu. Jadi kesempatan kita sebenarnya ada banyak. Gak usah takut ibaratnya, aku bakal tersaing ini sama si A, sama si B. Tidak ada persaingan sih, karena ruang lingkupnya cukup banyak gitu di dalam. Siapa aja boleh masuk ke ranah UX, silakan. Oke, I see. Oke, berarti tadi kita juga sempat membahas mengenai UX engineer berarti tadi Kak. Iya, betul. Oke. Iya. Kemudian UX engineer ini tadi sempat Kakak mention bahwa mereka buat mock-up dan lain sebagainya. Dia buat prototype tapi lebih ke real gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin yang dibuat oleh UI designer lalu diinteractionkan sama interaction designer itu nggak terlalu real, ataupun misalnya kita melakukan login. Oke, pesan errornya itu kurang interaktif gitu. Misalnya, pesan errornya mau muncul pakai motion gitu, jadi bergerak tek gitu. Ini salah passwordmu gitu. Maka biasanya kalau mau lebih interaktif, UX engineer di situ mungkin akan bekerja. Jadi motionnya dapat, feel-nya dapat. Nah, manfaatnya apa? Ketika adanya UX engineer, nanti prototipenya jadi lebih interaktif, dan ketika melakukan testing, itu lebih dapat feel dari si user tadi gitu. Gitu. Berarti dia merealisasikan gitu berarti ya? Iya, udah mendekati 90% real gitu dari aplikasi yang akan di-build gitu. Nah, itu keren sih. Oke, cool. Berarti tadi kita sempat bahas tentang mockup. Saya tertarik lagi. Kebetulan ini agak off topic mungkin ya. Tadi kita sempat bahas mockup. Kemudian saya sempat lihat di LinkedIn Kakak bahwa Kakak sebelumnya merupakan fasilitator di 1000 Startup. Iya, betul. Saya ingat waktu itu kita sempat belajar tentang landing page. Kalau misalnya kita boleh tahu nih Kak, apa sih itu Kak landing page? Apakah itu ada hubungan sama si UX UI designer atau enggak kira-kira? Ya, sebenarnya gini ya. Kalau landing page itu secara garis besar kan tentunya kita lebih menggunakan landing page sebagai halaman untuk memperkenalkan produk kita secara singkat, ataupun memperkenalkan jasa dari bisnis kita secara singkat. Jadi landing page itu apa hubungannya dengan UX designer? Mungkin mungkin nanti jatuhnya seperti ini tuh. Kayak saya dulu bekerja di salah satu perusahaan startup lagi. Nah, landing page itu biasa UX designer, SEO, spesialis, sama konten strategis itu bakal bekerja sama dengan tim marketing. Nanti landing page itulah yang membuat daya tarik kepada target user ataupun customer untuk melihat produk kita, produksi A seperti ini ya.
fiturnya seperti ini ya. Nah, landing page itu memang perlu. Karena kalau nggak ada landing page, ya gimana kita mau mempresentasikan produk kita ataupun jasa kita secara singkat gitu. Kan nggak mungkin kembali ke zaman dulu, klik about us, klik company, klik kontak, itu dalam 1 menit aja baru 1 page. Nanti mau lihat halaman kita lagi atau tentang kita, pindah lagi ke page yang lain. Maka dari itu tren landing page itu lebih oke dibandingkan website dengan page banyak zaman dulu gitu. Oke. Di sini saya agak kurang nangkap nih Kak. Berarti landing page ini dapat berupa video atau gimana nih Kak? Untuk menggantikan si About Us konteks. Tergantung ini ya, tergantung sasaran ataupun targetnya. Kalau kami dulu lebih ke konten aja sih. Misalnya gimana mempresentasikan service kita secara visual, mungkin bisa menggunakan icon atau ilustrasi gitu. Oke. Nah, kalau kita mungkin produk ini sedikit ribet gitu, oke, mungkin bisa menggunakan video tutorial, itu nggak ada masalah juga gitu. Bahkan ada yang menggabungkan antara ilustrasi, icon, dan video gitu. Jadi lebih memperjelas dan lebih singkat user untuk melihat fitur ataupun jasa yang kita sedang pasarkan. Oke, baik. Gitu. Oke, I see. Berarti banyak banget gitu ya, kayak saya kira kalau UX UI design itu ya udah kayak desain gitu aja, ternyata ada landing page, ada mockup, ada ini, ada itu. Wah, banyak. Jadi dari mulai sketching, dulu kan sketching biasa tuh sketching itu hal yang paling menyenangkan tuh di tim itu. Kita bisa menggunakan metode brainstorming Crazy Eight. Jadi kita ada yang namanya seni melipat kertas sebanyak 8. Jadi dalam 1 menit nanti kita menggambarkan interface yang akan kita buat ataupun menuangkan ide-ide gila kita. Oh, misalnya di halaman list produk kita bakal membuat filter ini. Oke, digambarkan. Setelah 1 menit nanti pindah lagi ke screen 2 gitu. Jadi ada hal yang asik di dalam mendesain. Nggak hanya sekedar oh bagus, yang kita lihat mungkin oh bagusnya aja gitu, oh enak digunakan. Proses di dalamnya juga ada yang seru gitu. Oke. Berarti dari banyaknya proses yang berkesinambungan akhirnya jadi sebuah produk yang wow gitu ya. Iya. Oke sih. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman. Siap. Yang terakhir nih mungkin dari saya, seberapa tadi kan kita sempat membahas komunitas gitu ya Kak ya. Iya. Seberapa penting Kak, menurut Kakak seberapa pentingnya kita memiliki seorang mentor dalam kita mencapai suatu hal, baik itu di luar ataupun di dalam meraih apa yang kita inginkan, baik itu UX atau UI atau apapun itulah Kak. Menurut Kakak gimana? Mentor, role model sangat penting pastinya. Oke. Karena kalau nggak ada mentor, nggak ada role model, kita nggak bisa mencari tahu lebih dalam tentang masalah yang kita hadapi. Dan kalau kita nggak punya role model, kita nggak tahu siapa yang mau kita ikutin. So, menurut saya lebih, ya pastinya penting itu. Karena kalau sampai saat ini, kalau saya nggak punya mentor, kita mau nanya gitu. Kita bisa ke komunitas, namun ada hal yang kita batasin pastinya ketika ingin bertanya di komunitas. Oleh karena itu, kita penting untuk memiliki yang namanya mentor. Oke. Terus, nanti bakal nemuin mentor sih di komunitas, pasti kita bakal nemuin mentor. Gitu. Oke, dalam komunitas berarti ada mentor gitu ya? Pasti nanti bakal kita ketemui, oh ini cocok untuk mentor saya. Oke, berarti bisa nih teman-teman yang mau masuk ke UX ID gitu kan, mau komunitas, cari mentor segala macam bisa tuh kan Kak? Oh boleh banget, banyak tuh praktisi-praktisi UX yang hebat tuh. Ada Mas Boris, dari sekarang Mas Boris lah ya, di Alami, kemudian ada Mas Rizky dari Tokopedia, Mas Tri dari Gojek, oh macam-macam. Banyak tuh teman-teman di sana. Oh, berarti biasa tuh senior-senior kita. Oke. Terus kalau misalnya ini kan misalnya komunitas tersendiri nih UX ID. Kalau misalnya kita pengen nyari komunitas di luar dari UX ID itu kira-kira gimana tuh Kak prosesnya untuk nyari mentor atau komunitasnya itu? Oh, biasanya gini ya. Uniknya di komunitas UX Indonesia ini, nanti kita di dalam itu bakal banyak itu ada spesifik kalau istilah kita sekarang program ya, kuliah Telegram ya. Telegram kan. Oke. Aduh, kadang-kadang gue bingung nengok singkatan ini. Jadi
Nanti bakalan ada ini sih, ada hal-hal yang spesifik yang bakal dibahas di beberapa Telegram. Jadi nggak, misalnya kita mau bahas tentang tool untuk UI designer, nanti di dalam komunitas UX Indonesia itu juga bakal membawa kita, oh kalau mau bahas tool Figma, kita ke grupnya Figma yuk, gitu. Jadi nanti ada spesifik, beberapa hal spesifik yang bakal dicari di luar dari komunitas UX ID Indonesia gitu. Dan kita juga menyediakan info tersebut gitu. Awesome. Oke, baik. Tadi pertanyaan terakhir dari saya, tapi ini ada pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman nih, Kak. Boleh, silakan. Baik, ini dari Seru. Claudia Novandrea. Kak, Ya. aku mau nanya, jika mau melamar sebagai UI UX, biasanya portfolio seperti apa yang membuat kita sangat menjual dan langsung dilirik oleh rekruter? Menurut kakak gimana tuh, Kak? Tergantung sasarannya ya. Kalau saya, kalau misalnya kita mau buat portfolio nih UI UX kita gitu, ataupun hasil karya kita dari UX, biasanya rekruter itu lebih condong kepada ketika kita memiliki sebuah case study gitu. Case study. Case study. Jadi case study itu cukup penting. Misalnya kita simpelnya ya, kita mau memperbaiki halaman list sebuah produk dari e-commerce. Seperti contohnya kita mau memperbaiki halaman list dari Shopee karena kita ingin melamar ke Shopee, maka harus ada case study-nya gitu, yang untuk mendekati hal apa yang ingin kita lamar gitu. Jadi mau ngelamar di Shopee, ya udah kita buat case study tentang Shopee. Mau ngelamar di perusahaan bidang IoT, ya kita membuat case study tentang IoT gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, rekruter langsung melek gitu. Oh ini menarik, ini ada yang dibahas, ada yang dibuat gitu. Jadi kalau sekedar oke, kita punya dribble ini, aku shoot ya, UI seperti ini, itu seperti ini, tapi nggak ada case study-nya, nggak menjelaskan gitu. Kenapa kamu buat itu gitu? Kenapa nggak yang ini? Jadi rekruter kurang kalau hanya sekedar melihat UI separuh-separuh tanpa ada penjelasannya gitu. Oke, berarti let's say kayak kita pengen melamar di Zil Indonesia gitu ya. Oh ya, Berarti akan sangat bagus kalau misalnya kita membuat sebuah case study yang betul. kemudian recruiter pasti mikir kayak, oh kayaknya orang ini bukan Interest. cuma fokus kepada dirinya aja, Iya, tapi dia memberikan dampak ke perusahaan gitu ya. betul. Kak ya. Iya. Oke. Karena nanti endingnya ketika kita ngelamar ke satu perusahaan, pasti testingnya ya tentang perusahaan tersebut juga gitu. Iya. So kalau kita dari awal sudah menarik rekruter dengan case study yang berhubungan dengan perusahaan sasaran kita, otomatis rekruter lebih melek melihat kita kan. Baik. Oke, berarti dari case study di sanalah menjadi sebuah atau suatu daya tarik untuk rekruter nantinya melihat dan melirik kita gitu ya, Kak ya. Betul. Oke, awesome. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Kak Christina Bella Febrianti. Bagaimana membuat portofolio UI UX pertama bagi pemula, dan apakah portofolio UX-nya ada user testing? Itu gimana tuh, Kak, maksudnya tuh? Nah, boleh. Ini balik lagi ke ke topik tadi, maksudnya ke topik pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau kita membuat portfolio itu, mungkin next pertama kali kita paham dulu nih, metode apa yang mau kita gunakan. Karena kan ada metode design thinking, ada design sprint itu. Nah, di dalamnya mungkin bakal berbeda. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ikuti 1000 Startup, mungkin familiar dengan yang namanya design sprint. Nah, ketika kita membuat portfolio UX, tahapan-tahapan dari metode tersebut harusnya kita ikuti. Maka tahapan terakhir itu tentunya testing. Nah, oleh karena itu, kalau kita bilang portfolionya ada user testingnya, ada dong gitu. Dan kita bisa menggunakan ya untuk melakukan testing seperti mesh.design. Jadi mesh.design itu bisa bantu kita mengkolek data dari hasil user testing kita. Awesome. Gitu. Oke, that's cool. Iya. Langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Sip. Itu teman-teman gimana tuh, menjawab nggak kira-kira tuh? Wah. Soalnya jawaban Kak Dede ini termasuk yang singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi kayak Oke. Ini ada dari Kak Husnul Faisal. Kak, izin bertanya,
biasanya orang yang bekerja di bidang UI UX berlatar belakang dari banyak ilmu nih Kak, bukan hanya ilmu Ah, teknologi komputer. ah. Apakah memang sebagai UI UX designer ini tidak harus memahami coding? Itu gimana tuh Kak menurut Kakak? Kalau basically saya paham coding, tapi nggak dalam. Tapi kalau kita mau jadi UX designer, itu kita nggak harus paham semua codingnya. At least kita paham ya HTML dasar, CSS dasar. Nah, kenapa seperti itu gitu? Karena ketika nanti kita mau ngerancang wireframe-nya lah. Kita katakan untuk UX designer kan lebih ke wireframe gitu atau sketching. Nah, kita kan pasti ingin tahu itu, oh, list pertama posisinya di kiri, list kedua di kanan. Nah, jaraknya itu kan kita perlu tahu. Dan teknologinya tadi bakal menggunakan teknologi apa ya? Nah, jaraknya ini tersedia nggak di teknologi itu? Misalnya, item 1 sama item 2, jaraknya itu 30 pixel. Nah, itu tersedia nggak di teknologi itu? Gitu. Jadi, kita nggak harus tahu sih HTML atau CSS-nya, tapi setidaknya kita paham, oh, guideline dari desainnya menyediakan loh jarak antara item 1 item 2 untuk dibuat 30 pixel. So, nggak harus paham coding yang dalam, at least tahu HTML sama CSS, dan tahu teknologi apa tentang style guide desainnya yang bakal digunakan gitu. Jadi itu sih yang harus diketahui, nggak harus paham coding. Oke, oke, berarti tidak harus paham coding. Nggak harus. Oke, berarti kita balik lagi ke slide presentasi kakak yang tadi nih. Berarti kakak sempat Ya, bilang bahwa you have to stay hungry dan ya, curious untuk hal-hal yang emang ya, lo pelajarin gitu. Itu menurut kakak gimana tuh kayak? betul. Berarti emang Eh, harus balik ke diri kita pribadi sendiri untuk mau nah, belajar atau enggak gitu kan ya kak? ya, stay hungry, stay foolish. Jadi ya, itu sih mentor saya sering bilang itu sih, stay hungry, stay foolish. Makanya saya selalu ingat, eh, jangan jangan merasa puas, karena nanti kalau udah merasa puas kita nggak akan berkembang gitu. Tetap aja merasa bodoh gitu. Karena ketika kita masuk ke dunia IT itu dasarnya kan kita nggak boleh merasa puas kan, karena setiap hari pasti ada tren, ada perkembangan. Kalau kita merasa puas, ya udah kita bakal ketinggalan di tren sama ketinggalan di tren itu aja. Tren 2020, 2021 pasti beda, apalagi di desain. Udah pasti beda. Oke, berarti kita Gitu. tidak boleh maksudnya kita nggak boleh merasa puas, nggak boleh cepat merasa puas berarti ya kak ya. Betul. Oke, Makanya obatnya itu tadi rasa penasaran. pokoknya harus penasaran ya, tanyain apa aja yang Penasaran. mau ditanyain gitu kan. Iya, bahkan mentor saya pernah bilang gini, setiap hari kita kalau melihat benda itu, kita analisa itu. Misalnya kita lihat kipas angin, ini kok berputar ya, berputarnya seberapa kencang ya, kalau kita tekan yang satu. Kalau kita tekan dua, berapa kencang ya. Jadi hal-hal penasaran yang seperti itu kadang memancing kita untuk menjadi lebih kreatif. So, besok-besok kita mau nge-solve problem itu juga lebih nyaman, lebih oke gitu. Karena kita udah terbiasa gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Oke, berarti harus mulai dari hal-hal yang kecil yang ada Waduh, di ya, sekitar betul. kita dulu. Betul. Awesome. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih kak, Apa tuh? dari kak Claudia Silakan. Novandre lagi. Thank you. Tapi aku jadi penasaran deh kak, pekerjaan di bidang UI UX ini bisa dikatakan punya peluang besar nggak sih kak? Menurut kak, Peluang besar gimana nih? mungkin kalau misalnya yang saya tangkap, mungkin peluang besar kayak kayak misalnya kita ngambil kerjaan ini, seberapa besar peluang kita bekerja mungkin kayak gitu. Kalau peluang untuk berkarir gitu maksudnya ya. Iya. Kalau untuk ya konsistensinya tergantung kembali ke diri masing-masing ya. Kalau kita punya target misalnya, oke, aku 3 tahun lagi mau jadi PM, atau kayak seperti saya lebih tertarik di ranah UX sama di ranah UI-nya aja gitu. Ya udah, saya stay fokus di sini. Kalau untuk mau berkarir ya banyak sih, karirnya bisa sampai nanti menjadi VP of Product kan gitu. Jadi nggak hanya stay di UX designer aja, dari UX bisa nanti ke senior, bisa jadi ke
lead, bisa jadi ke lead senior lagi, bahkan bisa PM, head of product, VP, banyak gitu jenjang karirnya gitu. Kalau memang mau gitu. Jadi peluangnya besar gitu. Bisa butuh bertahun-tahun kan untuk mencapai ke situ gitu. Iya, untuk naik tangga itu butuh Tangga itu perjuangan juga berarti kan ya. pasti. Jadi kalau dikatakan peluangnya besar, ya lumayan besar gitu. Tergantung konsistensinya aja. Awesome. Berarti kita harus konsisten gitu maksudnya. Iya, betul. Oke. Oke, ini mungkin bakal menjadi Ah, pertanyaan yang bakal interesting banget. Jadi kalau misalnya teman-teman boleh tahu nih, maksudnya kalau misalnya teman-teman boleh tahu nih Kak, Kakak boleh nggak sih sharing sedikit aja pengalaman Kakak selama Kakak bekerja sebagai UI UX front end designer dan lain sebagainya. Apa pengalaman Kakak yang paling wow momennya itu apa tuh Kak kira-kira? wow momennya. Iya. Jadi saya itu punya ini dari sisi karir ya. Jadi di tahun 2020 itu ketika corona, memang saya berharap sebagai remote worker gitu. Terus kalau bisa saya dapat di bagian AI ataupun IoT gitu. Nah, dan tanpa sengaja di 2021 nggak hanya AI aja, tapi dua-dua langsung saya dapat. Langsung diembat semua gitu ya. AI, IoT semuanya gitu. Iya, karena saya terinspirasi dari teman saya gitu yang di Batam juga. Awalnya dia dari IoT, kemudian dia masuk ke perusahaan yang baru tentang AI. Nah, dari situ saya tertarik sebenarnya apa yang didesain di produk AI sama di IoT nih, karena konsepnya pasti beda gitu. Ini lebih ke produk yang lebih pintar gitu. Oleh karena itu, saya cari tahu lebih dalam, coba-coba tes di sana sini. Ya alhamdulillah nggak hanya AI tapi IoT juga dapat dua-dua. Itu sih yang cukup menarik bagi saya di 2021. 2021, oke. Berarti kalau misalnya kita membahas tentang AI, IoT, saya jadi ingat blockchain deh Kak. Itu apa sih Kak mungkin perbedaan dan persamaan mungkin atau apa tuh? Mungkin kalau itu sih lebih mungkin bisa dijelaskan sama orang yang dari sisi teknikal ya. Karena saya kan nggak ke sana arahnya gitu. Tapi maksud saya itu ada beberapa UI yang aneh dan jarang ditemukan gitu. Jadi itu yang membuat saya ini lain ya gitu. Nggak hanya sebelumnya kan saya kan di ini ya startup travel gitu kan. Oke. Oh kalau membuat travel itu dari sisi bisnis di belakangnya atau membuat kayak transaction-nya atau membuat dari sisi view publiknya mungkin biasalah ada list, ada detail, check out, kemudian dari sisi transaction-nya mungkin ada report, ada history perjalanan dan lain-lain, ada sistem booking, udah gitu. Kalau ini enggak gitu. Bahkan ketika misalnya klien ingin memesan sebuah jasa kepada kita, maka nanti klien bisa self-service. Nah, gimana klien bisa self-service? Nah, UX designer memikirkan itu gitu. Oh, konsepnya seperti ini, flow-nya seperti ini. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang saya ini lain ya dari yang sebelumnya. Oke, self-service ya, bukan lip service. Iya. Jadi nggak kita sebagai pemilik jasa lagi yang melayani mereka, tapi udah pure sistem yang melayani si customer tadi. Udah, silakan pakai sistem kami. Oke. Berarti dari yang it was like unexpected banget bisa langsung dapat IoT dan AI gitu ya. Ya, dalam satu waktu sekaligus. Itu yang aneh sih. Berarti jarang-jarang ada orang yang kayak gitu berarti ya. Itu gimana tuh? Iya, makanya kemarin saya sempat cerita dengan teman, iya ya, kok bisa kamu dalam satu waktu dapat dua-dua sekaligus. Nah, itu saya juga nggak tahu, mungkin itu jalannya kan, jalan rezekinya. Jadi bisa dapat dua knowledge sekaligus kan, dan dua experience gitu. Dua experience. Oke, baik. Mungkin teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi nih Kak. Ya. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Siap. Mungkin buat teman-teman yang masih dan memiliki pertanyaan seputar produk industri, UI, UX, dan lain sebagainya nih, boleh langsung DM aja ke kita nih melalui Instagram kita di Zeal Indonesia, atau boleh langsung kontak Kakak, bisa nanti kita taruh di story atau dan lain sebagainya.
Boleh, Mungkin boleh. kakak mau sampaikan sekarang gimana tuh kak? Mungkin kakak ada insight. Mau mau mungkin lebih ke ini aja ya. Kalau mau gabung di komunitas kita, mungkin Nah, bisa akses saja di komunitas Instagram UXID Batam. Nanti di UX. situ ada link tree ya. Link tree-nya bisa digunakan di situ atau mau chat langsung ke saya boleh akses personal website saya di masrama.com. Oke, berarti teman-teman misalnya ada yang mau pertanyaan atau pengen gabung Iya, ke komunitas KDD nih di ya, UXID, boleh langsung ke UXID Instagram di Instagram di UXID. ya. Itu nanti ada link tree ya kak ya. Iya, betul sekali. Baik, oke. Nah mungkin buat narasumber kita Kak Dede, Ya, mungkin ada satu atau dua patah kata nggak nih kak yang mau kakak sampaikan untuk sebagai penutup acara pada malam hari ini kak? balik lagi yang tadi. Gimana tuh yang Stay, selalu pamit? stay hungry, stay police. Hey, cakep. Cakep ya. Oke, baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman Ya, yang udah mau menyempatkan waktu untuk hadir pada acara webinar kita pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Dedek yang udah mau berbagi-bagi pengalamannya sedikit dan pengetahuan kakak seputar produk industri. Baik, saya Nyoman Jose Garial. Saya pamit undur diri. terima kasih semuanya. Terima Thank kasih you, Kak The Dedek. Zil Indonesia.